Suatu pagi, beberapa hari setelah aku tinggal di pintu gerbang, ibu akhirnya menyelesaikan gaun tuli yang telah dia kerjakan dengan keras. Pada dasarnya, itu adalah gaun one piece yang dijahit dari kain yang tidak dikelantang. Bagian paling mewah dari desainnya adalah sulaman di sekitar lengan dan garis leher. Di sekitar pinggang ada selempang lebar dengan warna biru dingin yang membuat gaun itu terlihat anggun. Itu imut, jelas, tapi aku punya ingatan tentang mode Jepang di mana anak-anak kecil mengenakan gaun anggun, kimono, dan pakaian yang biasanya cerah di festival. Gaun tuli terasa sedikit kurang jika dibandingkan. Jadi, main. Apakah itu manis? Ya, tapi akan lebih manis jika kau menambahkan hiasan dan ornamen lebih banyak. Aku menyimpan pikiranku untuk diriku sendiri, karena ibu tampak bangga dan Tuli juga bahagia. Dengan standar dunia ini, gaun itu jelas lebih dari cukup. Belum lagi itu adalah gaun yang dikenakan saat mengunjungi gereja. Mungkin gaun yang lebih mencolok bisa menimbulkan masalah. Aku seharusnya tidak membicarakan hal-hal yang tidak ku mengerti, dan ada banyak hal terkait mode dunia ini yang tidak ku mengerti. Tetapi ada sesuatu yang menurutku dapat ku bicarakan. Rambutnya. Rambut Tuli menjadi jauh lebih berkilau berkat keramas dan perawatan rutin, tapi dia selalu mengepangnya. Jika dia berencana mengubah gaya rambut untuk festival, hiasan rambut yang bagus akan menjadi nilai tambah. Tetapi aku perlu belajar lebih banyak tentang hal ini sebelum melakukan sesuatu. Main masih terlalu muda untuk memiliki kenangan tentang pembaptisan. Itu lucu, Tuli. Tapi, bagaimana dengan rambutmu? Apakah kau akan melakukan sesuatu yang khusus padanya untuk pembaptisan? Yah, aku tidak memiliki rencana. Tuli, ayolah. Ini acara khusus, kau harus sedikit melakukan sesuatu. Aku menundukkan kepala secara refleks, tapi aku menggelengkan diri dan terus menanyainya. Hiasan rambut masih bisa matching dengan kepang normalnya. Yah, bagaimana dengan hiasan rambut? Apakah kamu akan memakai sesuatu di rambutmu? Aku tidak tahu. Kan itu musim panas, jadi aku mungkin akan membawa bunga. Tidak mungkin, itu akan mengerikan. Pikirkan betapa manisnya gaunmu. Merias rambut anak kecil memang tidak terlalu disukai, tapi mengepang akan baik-baik saja, dan kami bisa membuat hiasan rambut jika dia tidak memilikinya. Aku bisa membuat renda sendiri. Masih ada waktu sebelum musim panas. Aku akan membuatkan satu untukmu, Tuli. Biarkan aku membuatkan satu untukmu. Pasti akan sangat manis. Sesaat setelah aku mengatakannya, aku menyadari bahwa aku tidak memiliki jarum yang kubutuhkan untuk menjahit renda. Ibu punya jarum untuk menjahit wol, tapi jarum itu terlalu tebal untuk renda. Oh tidak, apa yang akan kulakukan? Sejak awal satu-satunya orang di keluargaku yang mungkin bisa membuat jarum adalah ayah. Tongkat rambut panjang yang diberikan Tuli padaku sebenarnya telah diukir dan dihaluskan oleh ayah. Dia bahkan menyelesaikannya dengan lapisan minyak. Aku melirik ke samping, memeriksa seperti apa suasana hati ayah. Beberapa hari telah berlalu sejak Otto mengajariku huruf di gerbang, tetapi suasana hatinya masih buruk. Aku ragu dia akan segera menerima permohonanku. Ayah, apa? Tanganmu cukup lihai kan? Kau membuat boneka Tuli, kan? Ya, cukup lihai. Apa, kamu juga mau boneka? Dia mengerutkan kening dengan keras untuk menunjukkan bahwa dia marah, tetapi meskipun demikian, matanya bersinar karena antisipasi dan dia terus menatapku. Aku ingin jarum jahit. Jarum jahit, seperti yang ibumu gunakan. Pinjam saja miliknya. Wajah ayah kecewa saat mendengar jawabanku. Dia tampak begitu, menyedihkan sehingga aku berharap dia setidaknya mencoba bertindak sedikit lebih keras. Aku ingin banyak jarum, lebih tipis dari itu. Aku ingin menjahit benang, bukan wol. Ayah, aku pikir akan sangat sulit membuat jarum tipis, tapi, maukah kau membuatkanku beberapa jarum? Aku menatapnya dengan mata mengemis, tangan terkepal di depan dadaku, saat aku membuat pose mengemis yang paling manis yang bisa kulakukan. Aku tidak tahu apakah dunia ini memahami pentingnya mata anak anjing,
Tetapi ayah di dunia dan alam manapun seharusnya lemah terhadap kelucuan putri mereka, mudah-mudahan. Keimutanku pasti berhasil, saat ayah mengelus janggutnya dan merenung. Apakah cukup dengan kayu? Bisakah kamu membuatnya? Itu harus sangat tipis. Akan ku coba. Menggelitik harga dirinya mungkin membantu, karena dia segera mengeluarkan beberapa pisau dan mulai mengukir sebongkah kayu. Dia terbiasa mengukir dengan pisau dan bekerja cepat. Kulit dahan tipis itu hilang dalam waktu singkat, hanya menyisakan kayu bagian dalam yang keras. Dia kemudian mengiris lapisan demi lapisan kayu sambil melihat jarum ibu yang lebih tebal sebagai referensi. Apakah ini sudah cukup tipis? Bisakah kamu membuatnya sedikit lebih tipis? Setipis ini, lebih. Setelah mengukir dahan hingga ketebalan yang sesuai, dia menukar pisau dan mulai menajamkan ujungnya. Jarum buatannya tidak cukup bagus untuk dibandingkan dengan profesional, tapi aku jelas tidak bisa melakukannya sendiri, jadi aku benar-benar terkesan. Kau luar biasa, ayah. Itu sudah terlihat seperti jarum yang bagus. Kau hanya tinggal menghaluskannya sehingga benang tidak terjerat, dan memberinya lapisan minyak, itu akan sempurna. Serahkan padaku. Harga dirinya sebagai seorang ayah pasti telah pulih karena pujianku, karena ayah harus bekerja merapikan jarum tipis dengan ekspresi sangat senang. Sepertinya ayah sedang gembira sekarang. Aku sangat senang. Tuuli memancarkan senyum polos seorang malaikat. Aku membalas dengan mengangguk, berkata, aku juga senang, sambil berkeringat dingin. Sejak awal kemarahannya memang salahku, haha. Karena ayah sedang bekerja keras membuat jarum, aku mulai mencari benang agar aku bisa segera bekerja setelah siap. Kami memiliki banyak benang sisa karena ibu telah selesai menyiapkan gaun Tuuli. Benang putih dan benang yang tidak diputihkan yang dia gunakan untuk menjahit kain akan tetap berguna. Tapi benang berwarna yang dia gunakan untuk tepinya dan selempang hanya sedikit yang tersisa. Itu tidak akan berguna. Ibu, boleh aku ambil sisa benang berwarnanya? Untuk apa? Ibu, terkejut karena aku menginginkan benang, menatapku dengan bingung. Aku ingin mencoba membuat renda. Tuuli memerlukan hiasan rambut. Ibu Jepangku tidak hanya mengajariku cara membuat keranjang, dia telah mencelupkan jari kakinya dengan segala macam seni dan kerajinan, membawaku ikut serta dalam perjalanan. Aku benar-benar berharap dia tidak peduli, tapi dia berusaha membuatku tertarik pada sesuatu selain buku dan membuatku jatuh dalam berbagai kegilaan baru. Pada dasarnya, aku memiliki banyak pengalaman dengan sejuta hal acak seperti dia. Dan salah satu dari hal-hal acak itu adalah renda, yang akhirnya relatif berguna bagiku saat itu. Aku yakin bisa membuat hiasan renda jika diberi alat. Hidupku sebagai Urano telah berakhir, tapi pengalaman masa laluku terus terbukti berguna dengan cara yang tidak terduga. Bisa dikatakan, karena ibu tidak tahu tentang kehidupan masa laluku, dia dengan ragu memberikan benang padaku. Dia benar-benar berpikir melakukan hal itu hanya akan membuang-buang benang yang berharga, mengingat seberapa sering aku menyia-nyiakan banyak hal di masa lalu. Dia hanya membutuhkan hiasan untuk pembaptisan, kau tahu. Mengapa membuang-buang benang pada sesuatu yang begitu sembrono? Bunga sudah lebih dari cukup. Tuuli sudah cukup manis. Jika ada cara membuatnya lebih manis, akan salah jika tidak melakukannya. Keimutan adalah keadilan. Ku kepalkan tangan untuk menunjukkan tekadku, tapi entah kenapa ibu hanya menghela nafas dan membalikkan punggung padaku, menandakan bahwa percakapan telah selesai. Aku segera meraih roknya dan mulai memelas. Kumohon, ibu. Aku hanya butuh benang sisa. Aku ingin menggunakan jarum tipis yang dibuat ayah dengan susah payah. Dia hampir selesai membuatnya. Pleas. Kutatap ayah untuk meminta bantuan, mengisyaratkan bahwa jarumnya akan terbuang percuma tanpa benang. Dia pasti mengerti arti tatapanku dan, mungkin takut usahanya sia-sia, atau mungkin takut kehilangan rasa hormatku, mendukungku. Eva, Main jarang tertarik menjahit. Mengapa tidak memberinya beberapa benang cadangan? Kau benar. Setelah sesaat memikirkannya, ibu dengan enggan memberiku benang yang terlalu pendek untuk dia gunakan. Yai. Terima kasih ibu. Aku mencintaimu ayah.
Aku meninju ke atas, menunjukkan kebahagiaan. Ayah menyeringai. Dia menyeringai begitu lebar saat mempercepat ukirannya yang panas. Aku ingin tahu apakah semua ayah bertingkah seperti ini ketika anak mereka bersikap manis kepada mereka. Yah, sekarang dia bahagia. Kurasa tidak apa-apa jika aku berhenti mengkhawatirkannya untuk sesaat. Ayah memberiku jarum suntik, yang dikemas secara tidak nyaman dengan cinta kebapakannya, jadi aku segera pergi dan mulai menjahit. Pertama-tama membuat seikat bunga kecil. Hap hap hap. Renda membutuhkan jalinan benang yang erat seperti yang pada papirus tiruan gagalku, jadi aku membutuhkan tekad yang kuat untuk bisa berhasil. Tapi sejak saat ini aku membuat bunga kecil, dan hanya butuh 15 menit untuk menyelesaikan satu. Aku meletakkan bunga kuning di atas meja dan mulai mengerjakan yang berikutnya. Tuuli menatap bunga Renda dengan kagum sebelum memiringkan kepala, sedikit bingung. Bukankah ini agak kecil? Hiasannya akan berupa banyak bunga-bunga kecil yang digabungkan menjadi satu. Asal kau tahu, membuat sebuah bunga besar akan jadi masalah jika aku bosan di tengah jalan, bukan? Sekali lagi, aku menyimpan pikiranku untuk diriku sendiri. Aku telah sesumbar dan sekarang perlu menyelesaikan ornamen Tuuli tidak peduli apapun yang terjadi. Desain yang dibangun di sekitar bunga-bunga kecil memungkinkanku untuk merunduk kapanpun aku mau. Sejujurnya, di masa Uranoku, aku menyerah pada banyak desain besar sebelum menyelesaikannya. Masuk akal jika kau sudah memprediksi masalah dan menghindarinya sebelum terjadi. Aku berpikir untuk membuat pita Renda, tapi itu harus cukup panjang untuk diikat, dan akan jadi masalah jika aku kehabisan benang dengan warna yang sama sebelum selesai. Jadi, aku akan membuat banyak bunga kecil. Kamu benar-benar memikirkannya, Main. Tentu saja. Aku melakukan semua ini untukmu, Tuuli. Aku mengerahkan seluruh kemampuanku untuk membuat hiasan rambut yang lucu untuk Tuuli, sebagai ucapan terima kasih karena selalu merawatku. Karena aku akan membundel bunga-bunga yang sudah jadi, tidak jadi masalah jika aku berhenti di tengah jalan, kehabisan benang, atau perlu menukar warna untuk terus membuatnya. Tidak ada benang yang terbuang. Hap hap hap. Aku merasakan seseorang menatapku setelah membuat beberapa bunga dan secara naluriah melihat ke atas. Ibu menatap tanganku, terpesona. Mengingat bahwa pintar menjahit adalah persyaratan untuk menjadi anggun, semua orang mengakui ibu sebagai wanita anggun. Itu mungkin membuatnya tertarik pada segala jenis hal berbau menjahit. Dia mengambil bunga yang sudah jadi, menggulungnya di tangannya. Ini sepertinya tidak terlalu sulit untuk dibuat. Kamu sudah terbiasa menjahit wol dan lain-lain, menurutku kamu akan jauh lebih baik dalam membuat ini daripada aku jika kamu belajar caranya. Mau coba? Aku menyerahkan jarum pada ibu dan dia mulai bekerja, melihat bunga-bunga kecil. Dia sesekali akan berhenti untuk bermain-main dengan bunga-bunga itu, dan dalam waktu singkat dia menyelesaikan salah satu bunganya buatannya sendiri. Wow, persis seperti yang aku duga dari sosok anggun karena menjahit. Dia belajar bagaimana membuatnya hanya dengan melihat. Sementara itu, butuh waktu lama bagiku untuk belajar bahkan saat diajari selangkah demi selangkah, karena aku tidak peduli. Itu sangat bagus, Ibu. Aku lebih terkesan padamu karena tahu cara membuat ini, Main. Aku sudah membuat shawl dan sweater, tapi aku tidak pernah berpikir untuk membuat ornamen seperti ini sebelumnya. Di dunia di mana dibutuhkan semua orang hanya untuk tetap hidup, kebanyakan orang tidak memiliki kelonggaran untuk memikirkan hiasan. Tidak ada yang membuat hiasan rambut seperti ini, dan ibu mungkin tidak akan pernah melihat Renda apapun seumur hidupnya. Aku tahu tentang hal semacam ini sejak aku dibesarkan di dunia di mana menempelkan hiasan pada pakaian adalah hal yang normal, tapi bahkan bunga Renda kecil pun aneh di dunia ini. Jadi, Main. Bagaimana kau nantinya meletakkan semua bunga-bunga kecil ini di atas kepalanya? Ibu tidak bisa membayangkan seperti apa hasil jadi dari tumpukan bunga, jadi aku memberinya penjelasan sesederhana mungkin. Baiklah. Kita akan membuat lingkaran dengan barang sisa ini, dan menjahit semua bunga satu persatu. Ini akan terlihat seperti karangan bunga, bukan? Lalu kita akan menempelkannya dengan pin, dan tunggu, pin. Darah mengering dari wajahku.
Aku bahkan menjerit kecil, yang membuat ibu tersentak karena terkejut. Ada apa, main? Oh tidak, kita tidak punya pin. Ini masalah besar. Aku tidak berpikir dunia ini memiliki pin. Setidaknya, aku belum pernah melihatnya di rumah. Ini adalah dunia tanpa ikat rambut. Dunia di mana setiap orang mengikat rambut dengan tali kecil. Apa yang akan terjadi dengan ornamen berhargaku? Ayah. Menjelaskan dengan kata-kata akan sulit, jadi aku mengeluarkan batu tulis dan membuat sketsa barang yang kubutuhkan. Aku ingin jepit rambut kecil seperti punyaku, tapi yang ujungnya rata dengan lubang kecil di dalamnya. Bisakah kamu membuatnya? Itu akan lebih mudah daripada jarummu. Sungguh, kau luar biasa, ayah. Aku tidak pernah menghormati orang lain seumur hidup. Aku menjadi sangat emosional sehingga aku memeluk Tuli dengan keras saat ayah bergumam, hehe. Aku mengalahkanmu, Otto. Ternyata dia diam-diam bersaing dengan Otto. Ayah dengan antusias membuatkanku jepit rambut kecil, jadi aku mengambilnya dan menjahit buket mini di atasnya, seperti dijahit di kancing. Oke, selesai. Tuli, tolong pakai gaunmu dan duduklah di sini. Mengenakan gaun musim panasnya, Tuli duduk di kursi dekat tungku. Aku menyelipkan kursiku di belakangnya dan berdiri di atasnya setelah melepaskan sepatu. Aku kemudian melepaskan kepang rambut Tuli, menyisir rambutnya, dan mulai mengepang di kedua sisi. Rambut Tuli mengembang dan memiliki keriting alami, jadi aku menghentikan kepangannya di tengah jalan untuk memberinya tampilan yang lebih elegan yang jelas akan membuat setiap orang yang melihatnya terpana. Untuk menyelesaikannya, aku menempelkan peniti ornamen ke tali kasar yang menahan ujung kepangnya. Bunga putih, biru, dan kuning kecil tampak bagus di atas rambut hijaunya. Ya, sangat imut. Ya ampun. Kamu menggemaskan, Tuli. Tanganmu lihai, main. Mungkin kau punya masa depan bekerja menggunakan tangan. Tuli, tersenyum karena pujian keluarganya, memutar ke segala arah sambil menyentuh rambut dan hiasannya. Tapi, dia sedikit cemberut. Main, kamu menaruhnya di belakang kepalaku. Aku sama sekali tidak bisa melihatnya. Petik 2. Itu benar, tapi apa yang mau kamu lakukan? Yah, aku ingin tahu seperti apa bentuknya. Rumah kami tidak memiliki cermin, jadi aku tidak punya cara untuk menunjukkan kepadanya seperti apa cermin itu. Aku berpikir sejenak tentang apa yang dapat aku lakukan, dan meskipun itu bukan solusi terbaik, Tuli tampak sangat frustrasi sehingga aku membuka kancing ornamennya dan meletakkannya di tubuhku, di samping jepit rambutku. Ini terlihat seperti ini. Bagaimana menurutmu? Wow, imut. Kamu terlihat luar biasa. Ibu. Apa aku juga terlihat seperti ini? Tuli berteriak kegirangan setelah melihat seperti apa ornamen itu padaku. Main mengepang rambutmu dan mewarnai bunga-bunga itu agar cocok untukmu, jadi kamu terlihat lebih manis, Tuli. Wow, ahahaha, terima kasih, semuanya. Aku sangat senang. Tuli tersenyum sangat bahagia dan tersipu saat dia melepas hiasan dari rambutku. Jadi, busana spesial Tuli rampung sebelum musim semi tiba. Tidak ada keraguan bahwa dia akan menjadi bintang pembaptisan musim panas ini. Juga, ibu akhirnya kecanduan Renda, dan tanpa kusadari, jarum yang dibuat ayah untukku ada di kotak jahitnya.